warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ananda dari kelas BPG PAUD angkatan tahun 2019. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai antropobiologi secara singkat, mengenai konsep, pengertian, kajian, sejarah, tujuan, dan manfaat dari antropobiologi itu sendiri. Mungkin teman-teman semua masih asing dengan kata antropobiologi karena saat ini pun belum ada bidang studi yang secara spesifik mengkaji tentang antropobiologi ini. Hal yang umum kita dengar hanyalah antropologi dan sosiologi yang membahas tentang manusia. Antropobiologi ini berasal dari dua kata, yaitu antropologi dan biologi. Antropologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia sebagai objeknya. Beberapa aspek yang dikaji meliputi perilaku budaya manusia, perbedaan budaya, keanekaragaman, ras, tradisi, suku, bangsa, dan etnis. Adapun kata kedua adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan atau hayat dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, genetika, serta taksonomi manusia sebagai makhluk hidup. Ada banyak pengertian mengenai antropobiologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 3 di antaranya menurut Pope. Pope menyebut antropobiologi sebagai dasar biologis yang membentuk perilaku manusia, termasuk dalam hal ini adalah evolusi, paleoantropologi, psikologi, dan sosiologi dalam usaha memahami sifat-sifat manusia. Yang kedua menurut Haviland et al. Menyebutnya dengan istilah fisikal antropologi atau antropologi fisik, juga sebagai biological anthropology, merupakan sebuah studi sistematis tentang manusia sebagai organisme biologis. Kemudian yang ketiga adalah menurut Rice dan Moloney, menyebut istilah bioantropologi sebagai pengetahuan tentang metode, paradigma, dan teknik tentang manusia pada masa lalu melalui perubahan waktu yang terjadi. Kemudian kita akan beralih pada sejarah antropobiologi. Antropologi fisik atau antropobiologi muncul pada abad ke-18 sebagai bagian dalam usaha pengklasifikasian ras manusia. Hal ini menurut Marx di tahun 1995. Antropologi fisik terkemuka yang pertama adalah Johann Friedrich Blumenbach di tahun 1752 sampai 1840 yang merupakan seorang dokter, naturalis, fisiologis, dan antropolog berkebangsaan Jerman. Selanjutnya, pada tahun 1800-an, antropologi fisik memegang peranan utama dalam perdebatan mengenai perbudakan. Karya ilmiah ahli berkebangsaan Inggris James Cowles Pritchard di tahun 1786 sampai 1848 menganggap semua manusia sebagai keturunan dari spesies yang sama dan mengecam perbudakan. Kemudian di akhir abad ke-19, antropolog fisik Prancis dengan Paul Broca di tahun 1824 sampai 1887 sebagai tokoh terkemukanya memfokuskan penelitian terhadap anatomi tengkorak dan kraniometri. Kemudian kajian antropobiologi. Ada banyak ilmu yang dikaji dalam bidang antropologi ini.
antropobiologi ini. 3 diantaranya adalah paleoantropologi yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia melalui bukti-bukti fosil. Kemudian somatologi yang mempelajari keberagaman ras manusia melalui ciri-ciri fisik. Yang ketiga, bioarkeologi, ilmu tentang kebudayaan manusia yang lampau dengan analisis sisa-sisa tulang manusia yang ditemukan di situs-situs arkeologi. Kemudian tujuan dari penulisan buku antropobiologi ini adalah untuk mengkaji konsep, sejarah, objektif dan cakupan kajian antropobiologi, dan kemudian mengetahui seluk-beluk kedua ilmu tersebut dan kaitannya dalam ilmu pengetahuan tentang manusia, kemudian menguraikan konsep tentang manusia, ciri-ciri fisik dan biologis dan psikologis dari manusia itu sendiri. Adapun manfaat dari penulisan buku ini yang dapat kita lihat ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya tentu saja kita dapat menambah pengetahuan kita mengenai apa itu antropobiologi, kemudian sebagai referensi dalam upaya memperkaya wawasan dan keilmuan dalam bidang pengetahuan antropologi dan biologi. Adapun manfaat praktisnya dapat dijadikan sebagai referensi bagi para mahasiswa jika ingin mengkaji lebih dalam mengenai ilmu ini. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.